Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Biomedik 2 untuk pertemuan ke-10. Hari ini kita akan membahas tentang fungi ya, khususnya tentang kapang dan hamir, dan nanti sedikit tentang antibiotik. Kita lihat ke domain Zucaria ya. Jadi domain ini terdiri dari fungi atau jamur, kemudian alga dan protozoa. Protozoa sudah kita bahas kemarin waktu kita membahas tentang parasit ya. Kemudian alga tidak begitu kita bahas pada materi ini. Kita akan membahas tentang fungi atau jamur. Jadi jamur atau fungi ini merupakan organisme eukariot ya, masih ingat eukariot? Eukariot ini memiliki inti sel atau organela yang diselubungi oleh membran ya, dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai inti sel. Yang kedua, memproduksi spora. Nah, spora di sini fungsinya adalah sebagai alat perkembangbiakan secara aseksual ya. Jadi ketika kalian melakukan praktikum pengamatan kapang pada tempe ya, dulu kita menemukan ada spora yang bentuknya bulat-bulat itu ya. Itu adalah di dalamnya itu kotak spora, di dalamnya ada spora yang kalau pecah bisa sebagai alat perkembangbiakan secara seksual. Tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis ya, tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Kemudian dapat berkembang biak baik secara seksual maupun aseksual ya. Beberapa jenis memiliki bagian-bagian tubuh yang berbentuk filamen dengan dinding sel yang mengandung selulosa atau benda kitin atau keduanya. Nah, fungi ini secara umum ada kapang ya, yang kemarin sudah kalian amati dari roti maupun dari tempe ya. Kemudian hamir juga sudah kalian amati dari sampel cairan tape dan limbah industri alkohol ya. Ini yang akan menjadi kajian mikrobiologi dan mushroom ya. Kalau mushroom itu jamur biasa yang kita kenal ya, ini makroskopis, bisa kita lihat langsung ya. Ada jamur jamur barat ya, jamur tiram itu termasuk mushroom. Nah, kapang ini hidupnya berkoloni ya, dan mempunyai filamen ya. Dia membentuk miselium sehingga morfologinya dapat terlihat seperti kapas. Nah, sementara hamir itu merupakan sel tunggal ya, yang tidak berfilamen. Kita lihat penggolongan hifa kapang ya. Yang pertama adalah berdasarkan ada tidaknya septat. Septat itu sekat ya. Jadi ada hifa A septat, A itu tidak, septat itu sekat, jadi tidak memiliki sekat ya. Yang kedua adalah hifa septat. Ini hifa yang memiliki sekat ya. Nah, dan hifa septat ini masih bisa dibedakan berdasarkan banyaknya inti. Hifa septat multinukleat artinya dalam satu sekat ya, itu terdapat lebih dari satu inti. Nah, dua itu sudah dianggap lebih dari satu ya. Kemudian hifa septat uninukleat, uni itu satu, nukleat inti. Jadi dalam satu sekat hanya terdapat satu inti sel. Kemudian berdasarkan fungsinya, hifa ini dapat dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah hifa vegetatif yang berfungsi menyediakan makanan. Kemudian yang kedua adalah hifa fertil yang berfungsi
untuk berkembang biakan. Ya. Jadi hifa vegetatif ini biasanya kalau kita tumbuhkan di agar cawan itu tumbuh ke bawah ya, sementara hifa fertil ini yang ke udara ya. Kemudian morfologi hamir, nah itu berbeda dengan kapang. Ini bisa berbentuk telur memanjang, bola, bulat, elips ya. Ada yang seperti buah jeruk ya, kemudian tidak punya flagel sehingga tidak bisa bergerak ya, ataupun organ penggerak lainnya. Nah, ini adalah gambaran kapang ya, seperti kapas atau berbubuk. Ini juga seperti ini. Nah, ini juga tumbuh di agar cawan ya. Ini kalau ada stroberi atau buah yang lain ya, kates misalnya, tumbuh seperti kapas berarti dia berjamur ya. Ini juga tadi seperti kapas, ini adalah bentuk dari hifa, kumpulan hifa yang langsung bisa kita lihat ya. Sementara untuk hamir itu dia selnya tunggal seperti ini. Nah, ini yang tadi aseptat jadi tidak memiliki sekat, ini septat uninukleat jadi setiap sekat hanya ada satu inti. Ini ya. Jadi kalau hamir itu dia akan membentuk tunas semu ya, seolah-olah bertunas tapi nanti dia akan terputus ya. Nah, sementara untuk kapang ini rhizopus ya, yang bulat-bulat ini adalah kotak sporanya, di dalamnya ada spora seperti ketika kalian pemeriksaan pada tempe ya. Nah, warna merah atau warna biru itu tergantung dari pewarna yang digunakan ya. Kalau safranin bisa berwarna merah, metilin blue bisa berwarna biru. Nah, kalau yang ini ya, ini mukor, ini juga rhizopus ya. Ini menggunakan SEM ya, mikroskop elektron, penicillium. Ini juga menggunakan SEM, mikroskop elektron, sehingga kelihatan sekali ya bagian-bagiannya. Untuk aspergillus ini penicillium. Nah, ini mukor ya. Nah, kalau kita bandingkan, ini adalah kapang ya, tampak ketika tumbuh di agar cawan ya. Ini dengan pewarnaan sederhana, kita lihat di bawah mikroskop cahaya. Ini pembesaran 40 biasanya sudah besar ya. Tidak seperti bakteri yang harus dengan pembesaran 1000. Ya, ini 400 kali sudah bisa terlihat. Kalau ini adalah gambaran dari Penicillium sp. Nah, ini juga Penicillium, ini kalau menggunakan mikroskop elektron akan sangat kelihatan bagian-bagiannya. Nah, ini adalah gambaran dari hamir ya, jadi dia sel tunggal itu. Ini juga ya di bawah mikroskop cahaya. Nah, ini adalah mushroom ya, jamur kuping, jamur yang ada di kayu atau jamur yang ada di tanah ya. Nah, kita lihat untuk hamir, contohnya adalah ada Saccharomyces cerevisiae ya. Ini kalau ditumbuhkan di agar cawan, dia selnya tunggal ya, hampir mirip dengan bakteri, jadi selnya sendiri-sendiri ya. Meskipun ini sama-sama anggota fungi, tetapi justru secara morfologi koloni itu sangat berbeda dengan hamir, kapang ya. Kapang dan hamir ini sangat berbeda. Ini kalau dilihat di bawah mikroskop elektron, ini mikroskop cahaya, ini juga dengan mikroskop elektron ya, akan kelihatan bagian-bagiannya. Nah, kita lihat
beberapa kapang itu merugikan ya, karena bisa menghasilkan racun ya, yang disebut sebagai mikotoksin. Jadi toksin itu racun ya, racun yang dihasilkan oleh jamur, mikotoksinnya. Namun demikian juga ada yang bermanfaat ya. Kita lihat ada contohnya adalah Aspergillus flavus ya. Aspergillus flavus ini menghasilkan toksin atau racun yang sangat berbahaya ya. Ini bisa sampai ke kematian dan bisa menimbulkan mutasi gen ya, dari aflatoksin namanya. Afla ini singkatan dari Aspergillus flavus. Kemudian kapang yang lain ada Penicillium cyclopium ya, ada Penicillium martensii ya, ada Aspergillus meleus ya, ini berfungsi untuk menghasilkan asam penisilat. Kemudian ada Rhizopus stolonifer dan Rhizopus nigricans. Ini jenis kapang yang merusak roti. Jadi pada roti itu selain Aspergillus juga bisa Rhizopus ya, yang menyebabkan rotinya berjamur. Kita sering menyebutnya roti jamuran begitu ya. Nah, kita lihat yang bermanfaat. Ada Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Ini fungsinya adalah dalam pembuatan tempe dan oncom. Yang lain adalah Aspergillus oryzae. Ini juga berperan pada pembuatan kecap dan tauco ya. Jadi kalian bisa merasakan kecap, merasakan tempe. Itu juga berkat jasa dari mikroorganisme ya, yang berperan pada fermentasi. Kemudian ada Mucorrhizii dan Mucorrhacemosus. Nah, ini berperan pada pembuatan amilo ya, atau sakarifikasi pati. Sementara untuk hamir ya, ada Endomycopis, kemudian ada Saccharomyces ya, ada Candida ya. Ini yang sering kita pelajari, Saccharomyces dan Candida ya. Ini juga bisa berperan pada pembuatan tape ya, ragi itu ya. Kemudian brem dan bir ya, atau minuman beralkohol. Kemudian Saccharomyces ini dikenal sebagai atau bisa memproduksi alkohol ya, anggur, brem, gliserol dan enzim invertase. Dan yang paling terkenal ya dalam menghasilkan alkohol itu adalah Saccharomyces cerevisiae ya, var. ellipsoideus ya. Kalian jangan underestimate dulu ya dengan alkohol, karena sebenarnya alkohol ini tidak selalu identik dengan minuman yang memabukkan. Ini juga bisa digunakan untuk pembuatan hand sanitizer misalnya ya. Juga digunakan untuk sterilisasi ya, ketika kita bekerja di lab ya, dan kepentingan-kepentingan medis lainnya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita membahas tentang antibiotik ya. Jadi apa yang disebut sebagai antibiotik ya, kita sering mendengarnya. Jadi antibiotik itu diartikan sebagai substansi kimia yang diproduksi oleh mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain atau merusak mikroorganisme lain ya. Ini pengertian awal dulu yang muncul. Jadi waktu itu yang disebut antibiotik adalah yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Namun demikian, sekarang produksi antibiotik ini bisa diproduksi massal ya, ada sintesisnya. Itu. Nah, ilmuwan yang pertama kali dianggap menemukan antibiotik adalah Alexander Fleming ya. Dan sebenarnya beliau ini menemukan penisilin ya, itu secara tidak sengaja.
Nah, jadi antibiotik penisilin itu dihasilkan oleh kapang Penicillium notatum pada tahun 1929 ya. Nah, nanti akan saya ceritakan bagaimana Alexander ini secara tidak sengaja menemukan antibiotik. Nah, kalau kita lihat data dari antibiotik literatur database yang ada di Italia, ternyata dicatat bahwa di antara 8.000 antimikrobial itu 45,6%-nya itu dihasilkan oleh Streptomyces ya. Jadi Streptomyces ini memang dikenal sebagai bakteri ya, penghasil antibiotik terbanyak ya. 21,5% ini dari jamur ya, termasuk Penicillium ini jamur ya. Kemudian 16,9% dari bakteri, ada Bacillus ya, dan 16% dari Actinomycetes yang lain. Kita masih membahas tentang antibiotik ya. Jadi antibiotik ini berdasarkan mekanisme kerjanya ya, itu ada yang menghambat biosintesis dinding sel, termasuk di sini adalah penisilin ya, cephalosporin, sikloserin, dan basitrasin ya. Basitrasin ini dihasilkan oleh bakteri Bacillus. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan permeabilitas dari membran sitoplasma ya. Jadi sebenarnya membran sitoplasma ini bersifat semi permeable ya, tidak semua zat bisa melewatinya ya. Tapi kalau permeabilitasnya ditinggikan, maka zat-zat yang seharusnya tidak bisa masuk itu bisa masuk ke sel melalui membran sitoplasma sehingga menyebabkan selnya bisa mati ya. Termasuk di sini adalah cephalosporin, kemudian sikloserin, dan basitrasin juga. Yang ketiga adalah mengganggu sintesis protein ya. Ini meliputi antibiotik tetrasiklin, chloramphenicol, kemudian erythromycin ya. Jadi antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomyces. Juga ada novobiosin dan aminoglikosida. Nah, kalau kita lihat ya, jadi sebenarnya penicillium ini dia bekerjanya pada dinding sel bakteri ya. Nah, pada dinding sel bakteri itu dia terdiri dari peptidoglikan ya. Antara M dan M itu dihubungkan oleh jembatan peptid. Nah, dan apa yang terjadi? Jadi sesungguhnya penisilin itu hanya merusak jembatan peptid ini di sini. Ya. Kalau kita bandingkan ini yang dengan penisilin, ini yang tidak. Jadi kalau yang tidak ada penisilin itu masih ada jembatan peptidnya. Sementara kalau ada penisilin akan dirusak di sini, hanya di bagian ini. Namun demikian itu sudah bisa menyebabkan kematian pada sel bakteri. Jadi kita lihat ini adalah Alexander Fleming ya, seorang mikrobiolog ya. Terlihat ini di labnya banyak cawan Petri ya, di lab mikro. Jadi pada waktu itu sesungguhnya Alexander Fleming ini sedang melakukan penelitian ya. Dia menumbuhkan Staphylococcus. Ya, Staphylococcus ini yang ditumbuhkan sebenarnya sudah mau dicuci ya, tetapi karena sesuatu hal itu tidak sempat mencuci sehingga diletakkan di dekat cucian begitu. Tapi alangkah terkejutnya ketika keesokan harinya Alexander Fleming ini mau mencuci dan menemukan ternyata biakan kuman ini, biakan Staphylococcus ini tercemar oleh jamur ya, yang kemudian dikenal sebagai Penicillium tadi ya. Dan dia melihat bahwa di sekitar Penicillium ini ya terdapat zona jernih.
yang kemudian ini dikenal sebagai zona hambat. Artinya di sekitar Penicillium ini tidak ditumbuhi oleh Staphylococcus aureus. Kemudian Alexander Fleming ini menyimpulkan bahwa Penicillium ini menghasilkan suatu zat yang bisa menghambat pertumbuhan dari Staphylococcus aureus ya. Jadi kalau di sini ada peperdis misalnya, ada zat tertentu, kemudian ini adalah bakteri yang kita tumbuhkan, kok ada zona hambat seperti ini, zona bening seperti ini, maka zat yang ada pada peperdis ini itu mampu menghambat pertumbuhan dari bakteri ini. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana kita melakukan uji aktivitas antimikrobial ya. Ini bisa jadi bekal kalian untuk melakukan penelitian ya. Misalnya melakukan pengujian tentang ekstrak apapun ya, ekstrak pandan wangi misalnya, ekstrak mengkudu, kemudian ada ekstrak jahe misalnya ya. Jadi beberapa metode itu bisa digunakan, tapi yang paling sering adalah metode dilusi dan difusi ya. Lebih sering juga kita menggunakan yang metode difusi ya. Dan yang paling sering digunakan adalah metode kertas cakram atau paper dish ya, atau metode sumuran ya. Kalau kita menggunakan mikroorganisme, kita bisa menggunakan metode agar blok ya. Nah, jadi kalau nanti di sekitar sumuran atau di sekitar paper dish ini terdapat zona hambat, zona-zona bening seperti ini ya, maka zat kimia atau ekstrak ya yang ada pada paper dish atau kita masukkan di sumuran itu mempunyai kemampuan untuk menghambat bakteri yang kita tumbuhkan. Nah, untuk mengetahui tingkat kekuatan dari ekstrak atau antibiotik yang kita gunakan, maka Nedelkova dan Neudonova ini telah mengkategorikan tingkat penghambatan ya. Jika diameter daerah hambatannya itu sebesar 7-15 ya, artinya daerah bening tadi bisa kita ukur ya. Kalau diameternya itu panjangnya 7-15 mili, maka kategorinya bisa dikatakan lemah. Ini termasuk diameter dari paper dish-nya ya, atau agar bloknya atau sumurannya. Include ya. Kalau 16-25 dikategorikan sedang, dan jika lebih dari 25 mm maka dikatakan kuat ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menganalisis, misalnya kita melakukan uji aktivitas dari suatu ekstrak ya. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian ya. Materi kita sudah selesai untuk pertemuan ke-10. Dari saya mohon maaf jika banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.